Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Nopi Ayu, berasal dari UPTD SD Negeri 29 Parepare. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil pemikiran Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pengalaman saya mempelajari modul 11. Hasil refleksi saya merangkainya dalam sebuah puisi dan membuat intisari materinya. Selamat menyaksikan. Suci Nopi Ayu dalam karya pendidikan. Persemaian benih-benih budaya dan masyarakat, menggapai jejak-jejak kekuatan kodrat, menuntun dengan kodrat alam, menuntun dengan kodrat zaman, melaraskan dengan kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia. Pendidikan bertumbuh untuk memuliakan diri, menghamba, mengukir potensi secara holistik, merangkai cipta, karsa, dan karya, memadu kasih, menyatu dalam budi pekerti, menuju merdeka lahir, menuju merdeka batin, menggapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi. Itulah tadi puisi yang telah saya bawakan. Selanjutnya, mari kita mengulas materinya. Intisari yang dapat dipetik dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pengajaran adalah cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai pendidik, kita
menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin dan menjadi mandiri, merdeka lahir. Guru adalah pamong yang berperan penting memberikan tuntunan kepada anak agar pendidikan anak lebih terarah. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Tujuan memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, serta menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dalam mendidik anak, perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman anak, serta memaksimalkan kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Oleh karena itu, setiap anak memiliki karakteristik atau keunikan yang berbeda-beda sesuai dengan kodratnya atau kodrat alam. Anak terlahir dengan kodrat yang masih samar-samar, maka tujuan pendidikan untuk menuntun mereka menebalkan garis samar-samar sehingga mereka memperoleh pengetahuan untuk memperbaiki, menguasai atau mengontrol diri sehingga memiliki budi pekerti yang baik dan menjadi manusia seutuhnya. Sedangkan pendidikan dengan pertimbangan kodrat zaman maksudnya adalah pendidikan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mendidik anak disesuaikan perkembangan zaman saat ini, yaitu zaman abad 21. Pendidik mengembangkan potensi anak secara holistik dan seimbang yang dibutuhkan anak pada zaman abad 21 ini, namun tetap dilaraskan dengan kebudayaan atau kearifan lokal bangsa Indonesia. Dalam praktik pendidikan di sekolah saya, senantiasa menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sumtulodo, di depan memberikan teladan atau panutan dan contoh tindakan yang baik. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, artinya di tengah saya membangun kemauan, niat dan semangat dan memotivasi siswa saya. Yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan dan dukungan dalam proses belajar. Peran kita sebagai pendidik atau guru. Guru adalah ujung tombak pendidikan ini, yang merupakan agen pembelajaran dalam menggali dan mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, yaitu menumbuh kembangkan cipta atau kognitif, karsa atau afektif, dan karya psikomotorik anak kita secara inovatif dan kreatif, berdasarkan potensi bakat, minat, dan kemampuan mereka. Menciptakan proses pembelajaran berpusat kepada siswa, aktif, kreatif, inovatif, menyenangkan, dan memotivasi anak kita untuk belajar dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Sehingga dengan sendirinya, anak akan mampu memiliki kecerdasan yang maksimal dan perilaku yang berbudi pekerti yang luhur. Mendidik anak bukan hanya mengembangkan aspek pengetahuan saja, namun membentuk sikap yang berbudi pekerti atau berkarakter bangsa. Selain itu, saya mengembangkan aspek keterampilan anak yang kreatif, inovatif, kolaboratif, komunikatif, dan berpikir tingkat tinggi. Tujuan pengembangan potensi ini bermanfaat untuk kebahagiaan dan keselamatan hidup dan masa depan peserta didik. Demikianlah tentang hasil pemikiran saya terhadap modul 11 yang telah saya pelajari. Sebagai kesimpulan, marilah kita menghormati dan menghargai serta membimbing murid kita dengan setulus hati. Marilah kita menjadi teladan, membangun semangat, dan mendorong mereka untuk mengoptimalkan potensi mereka secara holistik dan seimbang.
menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid, mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zamannya, serta melaraskan dengan kearifan lokal sosial budaya kita. Mari kita bergerak dari hati pulihkan pendidikan ini. Tetap semangat dan salam guru penggerak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.